Pada pembelajaran kita kali ini, kita masih belajar di bab 1, yaitu tentang KPK dan FPB. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar menentukan KPK dan FPB dengan cara faktorisasi prima atau dengan metode pohon faktor. Yang pertama, kita akan belajar cara menentukan mencari KPK. Yang pertama, untuk menentukan KPK yaitu pilih semua bilangan. Kemudian, jika ada bilangan yang sama, pilih pangkat yang besar. Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan contoh soal berikut. KPK dari 24 dan 16 adalah, untuk mengerjakan soal berikut, langkah yang pertama, anak-anak harus tahu terlebih dahulu bilangan prima. Masih ingatkah anak-anak tentang bilangan prima? Ya, apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor atau bilangan yang bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Berapa saja yang termasuk bilangan prima? Bilangan prima yaitu dimulai dari 2, kemudian 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Masih banyak lagi anak-anak ya, bilangan prima lainnya. Berikutnya, kita masuk contoh soal kembali. Untuk mencari KPK dari 24 dan 16, langkah yang pertama, kita akan mencari faktor bilangan atau faktorisasi bilangan dari bilangan 24 dan 16 dengan cara pohon faktor. Maka 24 kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu bilangan prima terkecil adalah 2. 24 dapat dibagi 2, yang hasilnya adalah 12. Kemudian 12 masih bisa dibagi lagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2, yang hasilnya 6. 6, karena di sini dia belum termasuk bilangan prima, maka harus kita sederhanakan lagi. 6 dapat dibagi 2, yang hasilnya adalah 3. 3, karena sudah termasuk bilangan prima, maka pohon faktor dari 24 cukup sampai di sini. Jadi, faktorisasi prima dari 24 adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Dapatnya dari mana, Ibu? Untuk mencari faktorisasi prima, dalam pohon faktor ini, anak-anak hanya melihat bilangan prima yang terdapat di dalamnya. Yaitu di sini ada bilangan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Karena 2-nya di sini terdapat 3, maka bisa kita jabarkan menjadi 2 pangkat 3, kemudian dikali dengan 3. Ini adalah faktorisasi dari 24. Kemudian kita akan mencari faktorisasi dari bilangan 16. Caranya sama. 16 kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2, yang hasilnya adalah 8. 8 kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil. Apakah bisa dibagi 2? Ya, bisa. Maka 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. 4 masih bisa kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil 2, hasilnya adalah 2. Karena 2 sudah termasuk bilangan prima, maka pohon faktor dari 16 cukup sampai di sini. Ibu, apabila misalkan ada sebuah bilangan tidak bisa dibagi 2, bagaimana? Apabila suatu bilangan itu tidak bisa dibagi 2, maka cari bilangan berikutnya. Misalkan bilangan prima 2. Setelah 2, yaitu ada 3, maka bilangan tersebut bisa dibagi dengan 3. Maka dari itu, faktorisasi prima dari 16 adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 dari mana? Kita lihat bilangan prima yang terdapat dalam pohon faktor 16. Yaitu di sini ada 2, 2, 2, 2. 2-nya ada 4, maka bisa kita tulis 2 pangkat 4. Ingat ya, 2 pangkat 4 itu artinya 2-nya ada 4. Bilangan 2-nya terdapat 4 kali. Setelah kita mencari faktorisasi prima 24 dan 16,
Berikutnya kita dapat mencari KPK dari 24 dan 16. Untuk mencari KPK dari 24 dan 16, kita lihat dari faktorisasi primanya. Kita kembali lagi untuk mencari cara menentukan KPK. Yang pertama, pilih semua bilangan. Jika ada bilangan yang sama, pilihlah pangkat yang terbesar. Kita lihat pada faktorisasi 24 dan 16, apakah ada angka yang sama? Ya, ada angka yang sama, yaitu ada sama-sama ada angka 2. Di faktorisasi 24 ada 2 pangkat 3, di faktorisasi prima 16 ada 2 pangkat 4. Maka kita hanya perlu ambil pangkat yang paling besar. Maka yang mana? 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 4? Ya, jawabannya adalah 2 pangkat 4. Kemudian 2 pangkat 4, apakah ada bilangan lain? Ada Bu, yaitu 3. Benar sekali. Maka KPK dari 24 dan 16 adalah 2 pangkat 4 dikalikan 3. 2 pangkat 4 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Maka hasilnya adalah 16. 16 dikali 3, maka hasilnya adalah 48. Jadi KPK dari 24 dan 16 adalah 48. Begitu anak-anak cara menentukan KPK menggunakan faktorisasi prima. Berikutnya kita akan belajar menentukan KFPB. Caranya hampir sama dengan KPK, tetapi untuk menentukan FPB, yang pertama kita pilih bilangan yang sama. Pilih bilangan yang pangkatnya terkecil. Contohnya, FPB dari 24 dan 16. Caranya masih sama. Kita cari terlebih dahulu faktorisasi prima dari bilangan 24 dan juga 16. Tadi kita sudah belajar cara mencari faktorisasinya. Kita langsung masuk bagaimana cara menentukan FPB. Kita balik di sini. Untuk menentukan FPB, kita hanya cukup mengambil angka yang sama. Perhatikan di faktorisasi prima 24 dan juga 16. Apakah terdapat angka yang sama? Ya, ada angka yang sama, yaitu adalah 2. Terdapat 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 4. Maka kita hanya pilih bilangan yang sama dan pangkatnya yang terkecil. Maka 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 4, yaitu paling kecil berapa? Ya, yaitu adalah 2 pangkat 3. Maka FPB dari 24 dan 16 adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikalikan 2 dikalikan 2 sebanyak 3 kali. 2 dikali 2 adalah 4. 4 dikalikan lagi 2 hasilnya adalah 8. Maka FPB dari 24 dan 16 adalah 8. Begitu anak-anak materi kita terkait KPK dan FPB dengan metode pohon faktor. Semoga anak-anak dapat memahami materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih.